video ini, jumpa kembali bersama saya Friska Sensei dalam segmen Kisah seputar tradisi. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah tradisi dari tanah Batak, yaitu Mangokal Holi. Bagaimana kisah selengkapnya? Ini dia, cekidot. Jadi, cerita ini mengenai tradisi dari tanah Batak yang dialami oleh keluarga saya sendiri. Tradisi Mangokal Holi adalah tradisi memindahkan tulang belulang leluhur untuk dijadikan satu makam keluarga. Nah, pada saat itu keluarga besar saya berencana untuk menyatukan tulang belulang leluhur kami dalam suatu pemakaman yang ada di daerah Tanjung Bunga, Samosir. Pada saat itu saya masih berusia 12 tahun atau sekitar kelas 6 SD. Ketika itu setelah mengikuti ujian nasional, keluarga besar bersepakat untuk melaksanakan tradisi Mangokal Holi tersebut. Oleh karena itu, kami pun membawa atau menyatukan tulang belulang yang keluarga atau leluhur yang berada di tempat-tempat yang terpisah. Pada saat itu, abang dari bapak saya atau yang saya sebut dengan bapak tua saya, abang dari bapak saya tersebut atau yang saya sebut dengan bapak tua saya tersebut sudah lama meninggal dunia di daerah Lampung. Karena bapak saya yang berada di daerah Lampung, maka bapak saya pun dipercaya untuk membawa tulang belulang dari bapak tua saya untuk pulang ke kampung. Pada saat itu, karena makam bapak tua saya ini sudah sangat lama dan mungkin saja batu nisannya pun belum ada pada saat itu, jadi masih tanah kuburan saja, belum disemet, sehingga bapak dan mama merasa kesulitan untuk mencari makam daripada bapak tua saya tersebut. Oleh karena itu, atas kesepakatan keluarga, akhirnya yang dibawa adalah tanah kuburan yang diperkirakan merupakan makam dari bapak tua saya tersebut. Pada saat itu, kami sekeluarga berangkat dari Lampung ke Medan dengan menggunakan bis. Jadi kami merahasiakan kalau kami membawa daripada peti yang berisi dengan tanah kuburan tersebut. Ya tentu saja kalau kami menceritakan tentu saja akan heboh ya di bis itu dan bisa jadi tidak diperbolehkan seperti itu. Oleh karena itu kami memutuskan untuk merahasiakannya. Pada saat perjalanan di bis itu, bapak ada salah seorang penumpang yang dompetnya jatuh nih. Nah seperti itu. Sepertinya kalau dilihat dari dompet itu jumlahnya banyak ya. Ya sebagai manusia biasa kadang ada niatan untuk mengambil itu dari bapak saya. Tapi memang saya mengingatkan karena perjalanan kami jauh dan kami juga membawa daripada tanah kuburan daripada bapak tua saya itu, akhirnya mama mengingatkan jangan sekali-sekali melakukan hal yang tidak baik karena dikhawatirkan terjadi kecelakaan atau hal yang tidak baik yang akan menimpa keluarga kami. Ya sebenarnya sih walaupun keadaannya tidak seperti itu, sebaiknya kita tidak perlu mengambil yang bukan milik kita karena dikhawatirkan juga karena perjalanan jauh seperti itu bisa jadi kita mengambil punya orang, barang milik kita juga akan kehilangan lebih besar seperti itu ya. Nah akhirnya tibalah kami di kampung halaman bapak saya, di situ keluarga besar dari bapak saya sudah berkumpul. Untuk informasi, bapak saya ada 12 bersaudara, 6 laki-laki, 6 perempuan, dan ada yang sudah meninggal yaitu bapak tua saya seperti itu. Kemudian opung-opung saya, tulang belulangnya itu dibawa dan dilakukan upacara. Sebelum upacaranya dilakukan, kami melakukan pembersihan dulu daripada tulang belulang itu. Jadi dibuka peti-peti jenazah itu dan kami mencucinya ya. Kami benar-benar mencuci di situ. Saya sendiri melihat langsung ya tengkorak-tengkoraknya, bentuk giginya ya. Cuman waktu itu masih SD itu belum ada kamera atau HP secanggih sekarang, jadi tidak terpikir juga untuk mendokumentasikan kegiatan itu dalam bentuk video ya. Tapi kalau fotonya adanya waktu mengangkat petinya, waktu proses pembersihannya tidak ada dokumentasi seperti itu. Jadi dibersihkan, kemudian diberi kunyit, saya kurang paham dikasih kunyit dengan apa gitu supaya jenazah, supaya tulang belulang tersebut awet. Nah setelah dibersihkan seperti itu, setelah dicuci, dibersihkan, disikat-sikat ya tulang belulang itu, akhirnya dipindahkan ke peti yang baru ya. Jadi tidak menggunakan peti yang lama, peti yang baru yang sudah disiapkan untuk upacara Mangokal Holi. Pada saat itu upacaranya berlangsung dengan sangat meriah, tapi berhubung saya masih sangat kecil, saya lebih tertarik untuk bermain bersama sepupu-sepupu saya di Danau Toba. Jadi pada saat upacara berlangsung, saya lebih memutuskan untuk bermain dan berenang di Danau Toba, sehingga saya tidak mengetahui jalannya upacara tersebut. Hanya sesekali saja pada saat ingin bertemu sama saya kembali ke tempat tersebut. Nah, apakah setelah kejadian itu ada kejadian horor atau kejadian mistis yang menimpa keluarga kami? Jawabannya tidak ada ya. Untuk keluarga kami sendiri tidak mengalami kejadian-kejadian mistis seperti itu ya. Nah, jadi kalau kalian misalkan main ke daerah Sumatera Utara dan menemukan banyak kok menara-menara seperti bukan menara ya, bentuk rumah-rumah ya, itu sebenarnya kebanyakan itu adalah makam keluarga seperti itu. Apakah ada yang masih menjalani tradisi ini ya? Tradisi ini sendiri masih merupakan menjadi kontroversi juga ya dalam bidang agama ya, karena ada yang setuju, ada juga yang tidak setuju terkait dengan agama seperti itu ya. Tapi mau bagaimanapun juga kita tetap harus menghargai tradisi yang ada karena itu adalah warisan
leluhur kita ya. Entah kita mau melaksanakan tradisi tersebut atau tidak, itu kembali ke pribadi kita masing-masing. Nah, selain daripada upacara Mangokal Holi ini, ada banyak upacara juga yang berkaitan dengan kematian, seperti upacara Sari Matua, Saur Matua, dan upacara pemakaman lainnya. Jadi, orang Batak itu mempunyai tradisi yang berbeda-beda, tergantung kematiannya seperti apa. Kalau misalkan dia meninggalnya sudah dalam posisi mempunyai anak yang sudah menikah dan sudah mempunyai cucu, tapi masih ada anak yang belum menikah, misalnya nih, seperti bapak saya mempunyai 3 orang anak. Saya anak pertama sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, sedangkan 2 adik-adik saya belum menikah. Pada saat itu bapak saya meninggal, maka adat yang dilakukan adalah adat Sari Matua. Sedangkan kalau misalkan meninggal dalam posisi seluruh anaknya sudah menikah dan sudah mempunyai keturunan, jadi si yang meninggal itu sudah mempunyai cucu dari semua anaknya, itu akan dilaksanakan upacara Saur Matua. Oke, seperti apa nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Penasaran? Ditunggu segmen selanjutnya, segmen Kisi. Jangan lupa di follow jika berkenan, silakan subscribe dan like serta share, bagikan video ini supaya banyak yang mendapatkan informasi menarik dan kisah-kisah menarik dari channel ini. Terima kasih. Nah, bagi kamu yang punya tradisi unik, adat istiadat yang unik, yang ingin dibagikan ceritanya, atau punya cerita menarik lainnya, seperti cerita kriminal, kemudian kisah cinta, kemudian pengalaman-pengalaman inspiratif, boleh membagikan kisahmu ke fiska.nadia@gmail.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ya. Ya, tenang. Iklan. 1, 2, 3. Ingat aku daha, ingat aku daha, ingat aku, ingat aku, ingat aku daha. Mana suaramu? Ingat aku daha. Yang benar, mana suaranya kok nggak nyanyi, Bang? Mana sih? Ya, iya. Gak boleh. Iya. Udah, ulangin ya. Jangan benar, Ge. Keras suaranya ya. Keras. Oke. Kok nggak pernah benar kagum Bapak itu. Takut sebelah. 1, 2, 3. Ingat aku daha, ingat aku daha, ingat aku, ingat aku, ingat aku daha. Buang aku daha, buang aku daha. Udah bagus banget ya. Langsung si kubak-kubak. Teteh. Sekarang dia nggak diajak bikin konten.